selalu di ada ijab kabulnya seperti itu Ustaz. Bahwasanya di program di sekolahan ini ada program menabung. Hanya saja itu di akhir tahun ketika tabungan dibagikan ada jasa penulisan dari penabung selama setahun tersebut. Nah, apakah itu riba atau tidak Ustaz? Dan disebutkan di situ bahwasanya tabungan itu tidak boleh diambil sebelum di akhir tahun pembelajaran, dikarenakan di akhir tahun pembelajaran banyak biaya yang harus dikeluarkan sehingga untuk meringankan wali murid tersebut. Terkecuali jika ada hal-hal darurat seperti anak sakit ataupun ada hal lain yang memang benar-benar darurat, maka diperbolehkan mengambil uang tabungannya Ustaz. Kemudian pihak sekolah juga menyatakan bahwasanya pihak sekolah izin memakai uang tabungan tersebut jika membutuhkan, baik itu pihak sekolah ataupun jika ada guru yang ingin meminjam. Dan itu disampaikan kepala sekolah supaya untuk menghindari gosok, artinya memakai hak milik wali murid tanpa izin. Nah, apakah itu semua sudah terlepas dari riba ataukah masih menyalahi syariat Islam Ustaz? Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bank. Lalu kemudian ibu datang ke saya mau minjam uang, mau beli mobil. Lalu saya kasih ibu uang. Ini uang 100 juta. Nanti bayar selama setahun. Satu bulannya 10 juta. Berarti satu tahun 120. Maka saya mendapatkan keuntungan 20 juta dari uang yang saya pinjamkan ke ibu. Itu namanya riba, karena transaksinya uang dengan uang. Saya kasih uang, ibu bayarnya nanti uang. Uang dengan uang, perak dengan perak, emas dengan emas, gandum dengan gandum, garam dengan garam, berlebih riba. Nah, kalau di bank syariah itu kan uang juga Pak Ustadz. Yang tadi itu konvensional, ini sekarang yang syariah. Ibu datang ke saya mau minjam uang. Saya bilang nggak boleh Bu, karena kalau ibu pinjam uang, bayar uang itu riba. Lalu saya tanya, untuk apa ibu pinjam 100 ini? Kata ibu, 100 ini mau beli mobil Pak Ustadz. Maka saya belikan mobil itu cash. Saya pergi ke showroom, saya beli mobil itu cash. Ini mobil. Dah, mobil. Lalu akad saya dengan ibu adalah mobil dengan uang. Ambil mobil ini, nanti ibu cicil. Mobil dengan uang tidak riba. Begitulah aslinya praktek bank syariah itu, begitu aslinya. Saya bank syariah, lalu saya membelikan mobil itu secara cash. Sekarang mobilnya milik saya. Saya angsurkan ke ibu. Akadnya adalah mobil dengan uang, bukan uang dengan uang. Ribet, jelimet, sulit, susah, payah menjelaskannya. Makanya yang paling simpel adalah kasihkan ke mereka yang bertanya itu fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ibu punya lipstik, terus ditanya orang, apa nggak khawatir nih lipstiknya ada lemak babi? Aku nggak tahu berapa lemak babinya, berapa kuasnya pakai bulu babi, nggak tahu. Pokoknya sudah ada label halal dari Komisi Halal. Begitu juga dalam bidang ekonomi, yang memberi label halal itu namanya DSN, Dewan Syariah Nasional.
Jadi saya bank syariah mendapatkan izin dari DSN, dan di bank saya ini ada 3 pengawas, namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua produk saya ada namanya mudharabah bagi hasil, ada namanya murabahah permodalan, ada namanya wakalah, ada namanya ijarah. Semua produk bank syariah saya ini halal, tidak haram. Jadi kalau ibu susah menjelaskannya, pergi ke bank tempat ibu nabung, mintakan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, bank kami tidak riba. Kopikan, kau mau beralih ke bank syariah, enggak mau, gimana kita maksa orang? Kita hanya menjelaskan saja, nggak bisa kita memaksa orang. Syariah Nasional, bank. Oke, itu tentang masalah riba. Berikutnya di PAUD ada mengutip uang. Setiap wali murid setor misal 1 bulan 100.000. 100.000. Lalu duit ini terkumpul. Itu akadnya namanya wadiah namanya. Nama akadnya itu wadiah. Wadiah artinya penitipan uang. Di bank syariah ada 2 akad. Waktu kita meletakkan uang, kita ditanya, ini ibu mau wadiah atau mudharabah ya? Kalau wadiah hanya penitipan, dan saya nggak boleh menginvestasikan duit ini karena hanya nitip. Kalau akadnya mudharabah bagi hasil, maka saya boleh menggunakan uang ini untuk investasi ternak lele, emping melinjo, bubur kacang hijau. Nanti akhir tahun hasilnya kita hitung. Dapat keuntungan, namanya bagi hasil. Maka di awal itu jelaskan dulu. Wali murid yang meletakkan uang di PAUD, apakah akadnya wadiah penitipan atau akadnya mudharabah mau bagi hasil? Oh, kami akadnya wadiah aja. Kalau wadiah titip, maka PAUD menyimpan uang itu. Nanti di akhir tahun kembalikan uangnya. Ini mohon maaf ada potongan untuk penjagaan. Dipotong uang 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000, potong 50.000 biaya penitipan, tidak riba. Biaya penjagaan itu tidak riba. Dah selesai akad wadiah. Ternyata uangnya dipakai. Nah, pemakaian uang itu untuk apa? Siapa yang bertanggung jawab kalau uang itu hilang? Kalau uangnya dipakai untuk dagang, untuk jualan, uang ini dipakai oleh guru atau wali murid memakainya bukan untuk dipakai, akadnya berarti namanya akad pinjam. Akad pinjam tidak boleh ada riba, tidak boleh ada waktu bayarnya nanti nggak boleh berlebih. Mohon maaf ibu bapak wali murid, uangnya ini nanti bisa dipinjam. Maka di saat minjamnya 100, bayarnya juga 100. Jangan pinjam 100, bayar 110, 10-nya itu riba. Tapi kalau akadnya bagi hasil, seluruh wali murid PAUD meletakkan duit terkumpul, kita pakai ternak lele. Kebetulan PAUD punya kolam. Ternyata ternak lelenya untung 1 tahun 100 juta. Modal dipulangkan, yang 100 ini kesepakatan kita berapa? 50-50. 50 untuk pelaku ternak lele, yang 50 dibagikan kepada semua wali murid PAUD. Itu nama akadnya mudharabah bagi hasil. Jadi akadnya ada 3. Wadiah penitipan, jangan pakai untuk yang lain. Dain pinjam meminjam, boleh pinjam tapi bayarnya tepat waktu dan tidak ada bunga riba. Mudharabah bagi hasil, terserah kesepakatannya berapa.
70-30, 80-20, 90-10, atau 50-50, 50-50, tergantung kesepakatan masing-masing. Demikian Ibu, demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Sudah lewat jam 5 lebih 8 menit ya. Ini masih bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Maksimal sampai 17-15 ya. Baik, kami persilakan Bapak Yusef, Bapak Yusef Glory. Mic-nya dibuka dulu Bapak. Setujui? Dilihat di layar tengah biasanya. Nah sudah, silakan Bapak. Halo, mati lagi. Apa Bapak di pencet? Nah sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan sosok yang saya sangat kagumi. Barakallahu fikum. Salam dari saya di Majalengka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ada sedikit pertanyaan mungkin berbeda dengan yang tadi yang tentang masalah Jakarta yang lain. Ini lebih ke keseharian. Kebetulan di seharian saya adalah seorang pengusaha ya. Dulu juga saya di bank kontainer Belanda Hijrah 8 tahun yang lalu mengelola usaha, dan sekarang juga aktif di beberapa kegiatan. Saya juga mengelola yayasan anak yatim bersama rekan-rekan. Terus berikutnya karena mungkin saya banyak bergegas, yaitu saya diajak-ajak jadi ikut organisasi ini, organisasi yang bersifat keagamaan, gitu ya, misalnya di DKM atau di panitia pembangunan gedung dakwah gitu. Sebagian saya ikut gitu ya. Tapi pas yang terakhir ini di Dewan Kemakmuran Masjid ini saya diminta menjadi bendahara karena dulu saya orang bank. Saya terus terang aja agak keberatan dan menolak juga karena mungkin ini amanah ya, berat buat saya takut tidak bisa menjalankan amanah itu karena saya juga mungkin masih mengelola usaha sendiri ya. Dan apakah itu misalnya menjadi bukan dosa misalnya, menjadi buat kita gitu, karena kita tidak bersedia. Saya yakin sih mungkin yang lain juga ada yang bisa, atau karena mereka yang melihat yang mungkin background kita aja. Itu mungkin Ustaz, apakah layak gitu saya itu menolak gitu ya, menolak atau memang karena saya sendiri merasa tidak siap, saya takut tidak bisa menjalankan amanah karena saya juga masih sering keluar kota, masih ngurus bisnis gitu kan. Karena yang lain saya juga menjadi bendahara di panitia pembangunan dakwah itu masih berjalan juga, saya juga mengelola sendiri karena kayak gitu ya. Jadi administrasinya saya kerjakan sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin agak berbeda juga ya, agak keluar dari topik. Kebetulan saya tuh punya 2 anak yang lagi mengejar beasiswa kan. Jadi yang satu S2, yang satu S1 ya. Dua-duanya lagi menunggu pengumuman berikutnya, ingin lolos, ingin meneruskan. Mungkin kira-kira amalan apa yang bisa saya amalkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bisa selalu menjadi wasilah saya lebih mendekatkan diri dan juga ingin menjadi untuk keberhasilan saya lakukan, ingin menjadi wasilah keberhasilan untuk mereka bisa menggapai cita-cita. Mungkin itu aja, terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memakmurkan masjid itu ada 3 ruang. Pertama namanya imarah. Imarah yang mengurus masalah imam, masalah bilal, masalah khotib, program kajian-kajian. Itu imarah, memakmurkan, meramaikan masjid. Imarah namanya. Yang kedua riayah. Masalah keran toilet rusak, masalah lantai pecah, masalah AC, itu namanya riayah. Yang ketiga adalah
idarah, administrasi surat-surat masuk. Jadi bendahara itu termasuk ke dalam idarah. 3. Idarah, riayah, imarah. Mengurus masjid itu siapa? Yang mengurus masjid itu adalah ulil amri, pemimpin. Jadi aslinya masjid-masjid di Mesir itu diurus oleh Majelis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam. Enggak ada masjid swasta. Masjid itu diurus negara. Negara yang ngurus masjid. Nah, di tempat kita ada masjid negara, namanya Masjid Agung, Masjid Raya. Ada masjid ormas, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah. Ada masjid masyarakat. Nah, masjid masyarakat ini kita bersama memakmurkannya. Bapak bagian riayah, bapak bagian idarah, bapak bagian imarah. Kebetulan bapak punya keahlian di bidang administrasi, maka ditempatkanlah bapak di bidang idarah. Surat masuk, duit masuk, penghitungan, karena ilmu bapak di situ. Kalau di kampung itu tidak ada satupun yang cakap dalam bidang idarah, hanya bapak sendiri yang bisa, maka fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau di situ ada 4 orang dan yang 2 mau, maka gugurlah kewajiban kita, karena masjid ini milik Allah. Aslinya masjid ini diurus negara, tapi karena negara sibuk mengurus yang lain dan ada masjid negara khusus, masjid swasta yang diurus masyarakat ini, kita fardu kifayah mengurusnya. Jadi coba tengok di kampung itu berapa yang bisa. Kalau sudah ada yang bisa, maka gugurlah kewajiban bapak, karena sudah dilakukan orang lain. Tentang masalah beasiswa anak-anak, ada 3 amal. Amal badan, amal lisan, amal harta. Untuk menjolok beasiswa itu turun amal badan, amal lisan, amal harta. Yang pertama amal badan, sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat, amal badan, tegak, rukuk, sujud. Hajatnya supaya anak dapat beasiswa, amal badan. Yang kedua amal lisan, baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini tolong supaya anakku dapat beasiswa. Namanya amal lisan. Yang ketiga amal harta, sedekah. Beli nasi bungkus, bagikan ke anak yatim, fakir miskin, buka puasa. Selesai itu berdoa, ya Allah, berkat sedekah ini berikanlah kemudahan anakku dapat beasiswa. Amal badan, amal lisan, amal harta. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala permohonan kita. Demikian Pak, demikian Bang Alvin. Ar-rizqu minallah. Rezeki itu datang dari Allah. Buah yang masak itu akan jatuh juga, tapi ada ikhtiar untuk menjoloknya, galahnya supaya dia jatuh, dengan zikir, dengan sholat duha, dengan sholat hajat, dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan amal-amalan, dengan al-waqi'ah. Maka kita joloklah rezeki ini. Setelah kita jolok dia jatuh, berarti Allah ingin kita beramal dengan rezeki itu. Setelah kita jolok jatuh juga tapi ke sungai, hanyut dia, berarti Allah ingin kita beramal dengan sabar. Sabar pun amal juga. Dapat jadi amal, enggak dapat pun jadi amal. Begitulah indahnya orang Islam, semuanya menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kalau diberi bersyukur, kalau enggak diberi bersabar. Dua-duanya jadi amal soleh. Untuk yang akan melahirkan supaya dimudahkan, yang berusaha beasiswa supaya dapat beasiswa,
yang menjual villa, rumah, barang dagangan laku dengan keuntungan, dibukakan pintu jodoh, pintu anak soleh, pintu kebaikan, pintu hati untuk beramal. Ala hazihin niyah, untuk semua niat-niat baik ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya muyassir kulla asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun, engkau yang melakukan sesuatu cukup dengan mengatakan kun fayakun. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Saudari kami yang akan melahirkan anak soleh solihah, mudahkan proses kelahirannya. Saudara-saudara kami yang menjual barang halal, ingin mendapatkan yang baik supaya dapat diusahakan yang baik, mudahkan segala urusan dagangnya. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jazakumullah khairal jaza. Kebaikan Ramadan tanpa batas.